Nah ini semangat bersama Pelapak harus berdoa. Saya haruskan berdoa karena saya bukan pembagi rezeki. Saya bukan yang ngatur rezeki, ya. Kita harus minta dengan yang punya rezeki. Doanya tadi, sholawat 100 kali. Sholawatnya sengaja saya buat yang pendek supaya nggak bete. Coba kalau saya kasih sholawat nariyah 100 kali, ya bubar lapak gitu. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya coba ngetes itu nggak nyampe 10 menit lah. Ya 5 menit udah tembus lah itu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Tapi di hati kita, ya Allah berkahi, ya Allah rahmati, ya Allah tolong. Ya. Jadikan ini wasilah untuk kebaikan keluargaku, anak-anakku, suamiku, istriku, siapapun, ya Allah jadikan baik. Rezeki kita mungkin tidak sebesar konglomerat yang dapat miliaran. Kita paling dapat 100-200 ribu. Tapi nilai keberkahannya mampu membuat keluarga kita dihindarkan dari penyakit, dihindarkan dari musibah, dan lain sebagainya. Saya termasuk orang yang diselamatkan Tuhan ketika bulan Ramadan tanggal 3 kemarin, saya naik motor, tabrakan dengan dump truck. Ya, alhamdulillah dump trucknya penyok. Ya, dan saya selamat, kaki saya ada yang patah. Ya. Manajer wilayah harus melakukan controlling dan pembinaan ke pelapaknya, tugas manajer wilayah. Ya. Jadi controlling, silaturahim. Jangan dibiarin aja. Kadang-kadang ada manajer wilayah yang songong, Bu. Ngapain gue telepon aja dah. Jangan. Silaturahim, ya kan, ke pelapak. Udah laku belum? Belum. Baru 2 gitu. Udah saya beli 100. Langsung habis tuh kan. Oh, manajer wilayah yang begitu top namanya ya. Rumah produksi menjaga kualitas bahan dan ketepatan waktu, ya. Jadi nggak boleh lelet, rumah produksi harus sigap gitu ya. Lanjut. Nah, semua harus patuh pada SOP yang disepakati bersama. Maksudnya supaya jangan error, ya. Jangan error. Ya, semuanya sepakat lah baik-baik aja. Tugas manajemen pusat. 1. Membantu promosi dan pembuatan konten kreatif. 2. Membuat database manajer area dan pelapak. 3. Melakukan pembukuan dengan akuntabilitas yang rapi. 4. Nah ini yang paling penting, jangan telat dalam membayar gaji dan bagi hasil semuanya. Itu yang paling penting menurut saya. Jangan sampai telat bayar gaji orang. Ya, kesian dia udah berdoa 30 hari loh. Ya Allah, tanggal 1 gajian. Padahal masih tanggal 30 dia berdoa gitu. Bisnis bersama, karena ini adalah bisnis kita semua. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah teratur dan searah dengan tujuan bersama. Jangan ada yang melenceng niatnya. Ya, gua campur dah ini sama cincau. Ya. Melenceng tuh udah, ya, dawet cincau jadinya, nggak dawet inyong lagi ya. Gua campur airnya sedrum. Yang beli kembung semua isinya. Jangan sampai, itu namanya kayak SOP. Ya. Es batunya gua cacah-cacah dah, biar makin banyak gitu kan. Ada meriang nih. Ya, controlling produk dan manajemen kerjasama yang baik antar rumah produksi. Terus lanjut. Impian, saya membuat bisnis ini bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi ingin membangun kemaslahatan dan kesuksesan bersama. Lanjut. Reward manajemen pusat. Nih saya kasih reward yang tadi saya sebut. Hadiah emas batangan setiap bulan bagi pelapak dengan penjualan tertinggi. Berangkat umroh ke Tanah Suci bagi pelapak yang terpilih setiap tahunnya. Jadi setiap zona, jadi bukan hanya se-Indonesia, setiap zona. Ya, tiket liburan keluarga untuk pelapak yang terpilih. Nah kemarin Mas Andin cerita, protes. Lah kalau yang pelapak Jogja kemudian liburnya ke Parangtritis, apa guna? Ya enggak lah, kita bilang switching ya, kita kirim ke Danau Toba gitu kan. Atau yang kita mana lah, nanti kita sepakati destinasi-destinasi di antara zona wilayah untuk mengatur destinasinya ya. Plus uang sakunya enggak? Iya, plus uang saku itu. Akomodasi, bukan hanya tiket, hotelnya, pokoknya akomodasi ya. Lengkap. Dalam bisnis ini Anda tidak terikat oleh aturan apapun, nggak ada aturan main. Ya, dalam mendapatkan hasil maksimal kecuali semangat dan kerja keras Anda. Saya nggak bisa kasih Anda 100.000, 200.000, 300.000 karena itu cara Anda menjemputnya. Kami tinggal lanjut Ustaz. Tuh, jalan untuk sukses kami bantu dan Anda tentukan sendiri nilainya. Oke? Ustaz, besok saya pesan 4 paket. Boleh? Boleh. 4 paket itu berarti sekitar 210 cup ya.
Tuh, mereka yang sukses adalah orang yang tidak pernah menyimpan kamus susah dalam pikirannya. Saya kasih analogi. Ada 2 gelas, satu isinya sampah, satu isinya pewangi. Kira-kira ibu lebih bapak ibu mendekat kemana? Isinya pewangi, pengharum maksudnya. Yang satunya sampah, ada uletnya, ada lalernya. Dua-duanya di hadapan ibu. Kalau disuruh milih yang mana? Pewangi. Yang wangi. Kalau hati kita berpikir susah, pikiran kita berpikir susah, itu namanya sampah dalam pikiran kita, sampah dalam hati kita. Maka nggak ada orang yang mau dekat, nggak ada malaikat yang mau datang, nggak ada rezeki yang mau nempel. Paham itu? Kenapa? Karena rezeki mau datang, udah kita tolak dengan kalimat susah. Loh banyak loh Bu, yang calon manajer wilayah yang tadinya saya pikir dia akan jos, menolak. Susah nyari 100 lapak. Ya udah susah beneran. Begitu saya kasih dengan orang sebelahnya, langsung dapat. Langsung dapat. Kenapa? Karena dia selalu berpikir bisa. Dia bisa berpikir mampu. Kenapa dia bisa dan mampu? Karena dia punya Tuhan yang maha bisa dan maha memampukan. Ya. Kalau cantolannya presiden mati kan beres. Ya kan? Tapi kalau cantolannya Allah, la yamutu wala, ya dia nggak mati. Ya. Huwa yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan dan mematikan. Kesuksesan